Di sebuah rumah sederhana yang seharusnya hidup damai dan harmonis, serasa tinggal di dalam neraka dan kandang binatang. Setiap hari terdengar cacian dan makian dari rumah kayu sederhana tersebut. "Ayo, ayo!" teriak menggema perempuan 45 tahun. Namun hening tidak ada sautan. "Dasar gadis tuli, goblok!" umpatnya ketika melihat seorang gadis yang tergopoh-gopoh menuju ke arahnya. "Iya, Bi," jawab seorang gadis yang mengenakan pakaian setelan putih dan biru. "Dari mana saja kamu, ah?" "Dari sumur, Bi. Tadi habis nyuci baju." "Dasar lelet, urus bapakmu yang penyakitan itu sana." Tatapannya nyalang seperti seekor burung elang yang akan menerkam mangsanya. Kedua matanya melotot hampir lepas dari tempatnya. Dia adalah Rohana, adik ayahnya Ayu. Usianya 45 tahun. Sedangkan gadis bertubuh sedang itu namanya Ayu Bidara, 25 tahun. Dia masih muda, memiliki kulit hitam manis, rambut panjang hitam legap dan juga hidung yang mancung. "Habis ngurusin bapakmu, jangan lupa bikinin bibi sarapan." Rohana pergi meninggalkan Ayu yang masih terpaku di tempatnya. "Kamu punya telinga tidak sih? Ditanya kok malah diam saja." Iya, Bi." "Lelet pisan bener bocah ini. Hah, merepotkan saja." Ayu Bidara pun bergegas mengganti pakaiannya yang basah. Gadis berkulit sawo matang itu merawat ayahnya dengan penuh kasih sayang. Sang ayah sakit setelah ibunya 2 bulan lalu meninggal dunia. Gadis berambut panjang itu tinggal bersama Rohana dan juga ayahnya yang bernama Ishak yang berumur 48 tahun. Tinggal di rumah sederhana dan serba kekurangan tidak membuat Ayu putus asa maupun menyalahkan keadaan orang tuanya. Justru gadis itu bersemangat membantu sang ayah bekerja apa saja. Dimulai dari menjadi buruh cuci, buruh pemanen kopi, ataupun pemetik daun teh. Namun sayangnya yang membuat mental Ayu rapuh adalah perlakuan sang bibi. Ingin rasanya Ayu merantau, tapi dia tidak tega meninggalkan ayahnya yang sedang sakit-sakitan. "Duk, jangan nangis. Abah sedih lihatnya, Duk," ujar Ishak pelan. Dia mencoba menghapus jejak air mata di pipi Ayu. "Ayu kangen Umi, Bah." Ishak tersenyum getir mendengar ucapan anak gadis kesayangannya tersebut. "Hah, malah ngedrama kamu ini. Cepat buatin bibi sarapan." Tiba-tiba terdengar suara menggelegar mengagetkan Ayu dan juga Ishak. "Bibi mau pergi arisan, cepetan buruan," sentak perempuan berwajah menor itu. Iya, Bi." Ayu pun segera beranjak dari tempat duduknya, padahal dia belum selesai menyuapi ayahnya. "Ana, kamu jangan galak-galak, kasihan putriku." "Kamu diam saja, ini gara-gara kamu pakai segala sakit. Coba kerja, jadi aku gak susah-susah menghidupi kalian." Rohana menyilangkan kedua tangannya dengan sangat tangguh. "Tolong tidak usah diungkit lagian. Aa juga gak mau sakit. Memangnya kamu lupa waktu Aa sehat dulu gimana?" "Halah." Rohana melongos pergi tanpa sepatah kata pun. Dulu, ketika Ishak masih sehat, semua kebutuhan Rohana dipenuhi walaupun Ishak hidup kekurangan. Dia membagi nafkah untuk anak dan istrinya, kemudian menanggung pula kebutuhan adik perempuannya. Sang adik hidup menjanda sudah 5 tahun ini. Perempuan berlidah tajam itu tidak memiliki anak karena mendiang suaminya telah divonis mandul. Sementara Ayu, dia sibuk menyiapkan sarapan yang dipinta Rohana. Sepotong ayam goreng dan juga sayur bening bayam telah tersedia di atas meja. Gadis itu hanya bisa meneguk lidah kala mencium aroma sedap dari ayam goreng yang telah dia masak. Rohana pelit, dia hanya mementingkan perutnya sendiri, tetapi menyusahkan Ayu. "Sudah siap, Bi." Ayu menghampiri perempuan bertubuh langsing itu. "Habis ini kamu urus pakaian bibi, jangan sampai ada yang bolong ataupun robek, ingat itu." Ayu mengangguk sambil berlalu. Perutnya terasa lapar. Di dapur tidak ada yang dimasak lagi kecuali jika sang bibi menyisakan sayur bayamnya. Adapun yang bisa dimakan yaitu bubur nasi yang dia buat untuk ayahnya sendiri.
Gadis 25 tahun itu mulai terbiasa dengan sikap kasar adik ayahnya. Biar bagaimanapun, perempuan 45 tahun itu sudah membantu keuangan walaupun cuma sedikit. Ya, sedikit diungkit, sedikit dicerca, sedikit diomeli, dan sedikit dipermasalahkan. Sungguh memuakan. Ayu berjanji jika dia mendapatkan pekerjaan yang gajinya lumayan, dia akan membawa ayahnya pergi jauh dari rumah itu. Atau jika dia tega, Ayu akan usir bibinya. Namun sayang, itu hanyalah hayalan semata. Mana mungkin Ayu berani berlaku semacam itu. Singkat waktu siang pukul 12, Uwak Mina mencari Ayu. Dan seperti biasa mengajaknya untuk memanen kopi di kebun wanita 60 tahun itu. Dengan senang hati, Ayu bergegas bersiap menuju kebun kopi itu. Upahnya tidak seberapa, tapi paling tidak dia bisa membeli seliter beras, 4 butir telur ayam, dan juga beberapa ikat sayur. Ayu pamit dulu ya bah, cuma sebentar kok. Gadis itu mencium telapak tangan lelaki 48 tahun itu dengan sangat takzim. Dan singkatnya ketika waktu sudah menjelang senja, Ayu sudah berada di rumah. Dia tidak lupa membeli beberapa keperluan dapur. Senyumnya mereka saat mendapatkan upah lebih dari Uwak Aminah. Ayu juga diam-diam memiliki celengan berbentuk ayam. Hasil upah dia sisihkan ke dalam celengan itu. Namun tiba-tiba, "Wah, punya duit nih," kata perempuan 45 tahun itu sambil menyerobot masuk. "Bi, jangan. Sini, berikan pada bibi." Celengan dalam pelukan Ayu dirampas paksa oleh Rohana dengan sangat kasar. "Jangan Bi, itu uang untuk berobat ayah." Ayu berusaha merebutnya kembali. "Diam kamu, jangan melawan." Rohana mengacungkan jari telunjuknya ke arah wajah Ayu. Celengan ayam yang terbuat dari tembikar itu pun dibanting oleh Rohana ke lantai dan seketika terpecah menjadi beberapa bagian. Uang yang berada di dalam celengan itu pun sontak berantakan. "Wah, lumayan banyak ini." Rohana menganga lebar dengan pandangan yang takjub. "Bi, jangan." Air mata gadis kulit coklat itu pun tidak tertahan lagi. Hatinya begitu sakit, terlalu sering mengalah karena dia menghargai dan menghormati perempuan tua tersebut. Jangan lupa ya, kalau kamu sama bapakmu itu bibi yang biayain. Meskipun tidak banyak, tapi kan pakai uang bibi. Sudah saatnya kamu mengembalikan dan harusnya kamu menggantinya," ucap Rohana. Uang yang berserak itu pun kemudian dipungut. Ketika disusun rapi, kemudian Rohana menghitungnya. 500.000, lumayan. Senyum lebarnya mengembang di wajah. "Ini buat bibi senang-senang. Kamu jangan lupa kerja yang giat buat ganti seluruh uang bibi. Ingat itu." "Bi, jangan Bi." Ayu memegangi kedua kaki perempuan 45 tahun itu. Namun perempuan berhati iblis itu tidak memperdulikannya. Bahkan Ayu ditendangnya dengan kasar. Ayu hanya bisa menatap punggung Rohana sampai hilang di balik pintu. Dia menangis sejadi-jadinya. Uang yang seharusnya dia tabung untuk digunakan biaya pengobatan ayahnya ke rumah sakit. Kini sayang semuanya telah dirampas oleh bibinya yang kejam. Singkat cerita, keesokan paginya mereka kedatangan tamu. Mereka datang dari desa Cibaduyut sengaja untuk menemui Ayu untuk melamarnya. Ayu yang tidak kenal sama sekali begitu terkejut ketika kedatangan tamu tersebut. "Menikahlah dengannya, Yu. Bibi yakin kamu akan dibahagiakan sama Rangga. Dia itu penyayang, banyak uang, dan kamu pasti akan suka." "Tapi Bi, Ayu juga butuh persetujuan Abah dulu." "Alah, kelamaan. Pasti abangmu suka kok, setuju saja. Lagian ya, umur kamu itu sudah 25 tahun. Artinya kamu sudah dikategorikan perawan tua. Memangnya kamu mau kalau dicap seperti itu?" Ayu menunduk dalam, menatap lantai yang dia pijak. "Abangmu biar bibi yang rawat. Kamu menikah saja dengan Rangga. Dan dengan begitu kamu bisa mengganti uang bibi." Rohana menatap Ayu dengan tajam. Tatapannya penuh ancaman, sehingga membuat gadis itu ketakutan. "Ingat ya, semua uang yang bibi keluarkan harus kamu bayarkan. Tidak ada yang gratis di dunia ini, sekalipun kamu itu adalah keponakan bibi."
Gadis 25 tahun itu pun akhirnya menuruti perintah sang bibi. Tujuan utamanya agar perempuan galak itu tidaklah lagi mengungkit uang yang sudah diberikan untuk dirinya dan juga ayahnya. Dan seandainya Rohana tahu diri, mungkin dia tidak akan semena-mena. Pasalnya perempuan itulah yang hidup menumpang di rumah Ayu. Semua peninggalan mendiang suaminya Rohana dijual hanya untuk memenuhi gaya hidupnya. Di satu sisi, Ayu juga sudah siap membina rumah tangga agar dia terbebas dari perempuan berlidah tajam itu. Meskipun baru satu kali bertemu dengan Rangga, Ayu mendadak jatuh cinta dengan tatapan pertamanya. Sekilas dari tampilan luarnya, pemuda yang dikenalkan Rohana terlihat santun dan lembut. "Kapan pastinya?" tanya Rohana pada keluarga Rangga. 2 minggu lagi kita akan menikahkan Rangga dan Ayu." Akhirnya kesepakatan itu pun diakhiri. Hati Ayu pun berbunga-bunga, dia sudah tidak sabar menantikan pernikahannya. Dengan begitu, dia bisa bebas dari Rohana meskipun dengan berat hati meninggalkan bapaknya. "Abang gak apa-apa kan tinggal sama bibi?" tanya Ayu pelan. Ishak terlihat menarik napas yang panjang. Sebagai seorang ayah, dia tahu betul bagaimana perasaan Ayu. "Yang penting kamu bahagia, Nduk. Insya Allah Abah akan ikut bahagia." Pembicaraan mereka didengar oleh Rohana dari luar kamar. Perempuan berbibir merah delima itu pun menerobos masuk ke dalam kamar itu. "Halah, gak usah lebay deh. Ayu itu menikah, jodohnya juga baik kok." Ayu dan ayahnya pun sontak menoleh pada perempuan berwajah masam itu. "Sudah pasti berbahagialah. Rangga anak orang kaya, banyak uang. Nanti Ayu kalau jadi istrinya pasti dia akan senang. Harusnya kalian berdua bersyukur dan berterima kasih sama aku." Ayu menunduk menahan air mata. "Tapi sebelum keluar dari rumah ini kamu harus melayani bibi dulu. Anggap saja itu latihan menghadapi mertua. Jadi nanti kamu tidak akan kaget lagi waktu sudah di sana. Buat kamu, kapan kamu akan sembuh? Aku sudah capek." Dan setelah berucap itu, Rohana pun melengos pergi. Ayu dan Ishak saling berpandangan, keduanya saling menguatkan satu sama lain. "Bismillah, Nduk. Semoga dipermudah segalanya. Mudah-mudahan sebelum kamu menikah, Abah sudah sembuh." "Amin, Pak." Dan singkat cerita, hari yang ditunggu pun telah tiba. Ayu sedang dirias. Dia tampak cantik dan membuat semua orang pangling melihatnya. Gaun kebaya berwarna krem melekat di tubuhnya yang langsing. Riasan tidak terlalu tebal, nampak natural dan sangat cocok di wajahnya. Rambut panjangnya disanggul dan diberi ronce melati yang menjuntai panjang ke bawah. Di hari yang bahagia itu, Ishak tersenyum lebar melihat putri semata wayangnya itu. Dan singkat waktu, acara sakral itu pun selesai. Para tamu undangan sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Dengan berat hati, Ayu meninggalkan Ishak bersama Rohana. Gadis 25 tahun itu diboyong oleh Rangga menuju ke rumah orang tuanya. Ishak tangis pun mewarnai kepergian Ayu. Hingga sesampainya di kediaman Rangga, Ayu terperangah melihat rumah suaminya yang super mewah. Benar apa yang dikatakan Rohana, bahwa Rangga berasal dari orang yang berada. Ayu berharap hidupnya berubah drastis. Setidaknya dia tidak bersusah payah lagi mengisi perutnya. Tidak perlu menjadi buruh ataupun kuli ke kebun-kebun orang. Dan singkat ceritanya, memasuki usia pernikahan yang ke-3 bulan, sikap Rangga yang tadinya manis berubah menjadi hambar. Ayu bingung apa yang membuat suaminya berubah menjadi 180 derajat. Tetapi di sisi lain, Ayu sangat beruntung memiliki mertua yang menyayanginya. Tidak pernah protes, memarahi, ataupun merendahkan Ayu. Saking sayangnya kedua mertuanya itu, mereka memanjakan Ayu layaknya putri mereka sendiri. Maklum, hanya Ayulah menantu perempuan satu-satunya di keluarga mereka. Semua kakak atau adik suaminya sudah berkeluarga dan hidup terpisah. Malam pukul 10, benda pipi milik Ayu berbunyi, menandakan ada notifikasi masuk ke aplikasi hijaunya.
Ayu penasaran siapa yang malam-malam begini mengirimkan sebuah pesan. Mustahil jika itu Rangga. Pasalnya Rangga tidak pernah mengirimi pesan singkat untuknya. Dia adalah tipe suami yang acuh dan cuek. Aplikasi hijau itu pun Ayu buka dengan penuh penasaran. Alangkah terkejutnya ketika dia menekan balon percakapan dari nomor yang tidak dikenal. Begitu pesan dibuka, isinya adalah 2 buah gambar suaminya tanpa sehelai benang pun yang melekat di tubuh si Rangga. Lalu gambar terakhir memperlihatkan Rangga tengah menciumi seorang perempuan dengan tangan memegang dada perempuan tersebut. "Mas Rangga," benda ajaib itu langsung terlempar dari tangan Ayu. Seketika tangis Ayu pun langsung pecah. Tubuh Ayu gemetaran, dadanya terasa sesak dan begitu perih. Perempuan 25 tahun itu hanya bisa menangis, ingin tidak mempercayai apa yang dia lihat di dalam ponselnya. Tetapi kenyataannya bahwa wajah yang dia lihat itu memang benar wajah suaminya dengan wanita lain. Ayu pun meremas ujung spray. Dia juga memukul dadanya sendiri. "Lebih baik dizolimi bibi daripada dihianati suami. Ya Allah, kenapa aku bodoh sekali?" Ayu putus asa. Dia bingung harus berbuat apa. Haruskah dia melaporkan foto itu pada kedua mertuanya, ataukah dia harus mengadukannya pada sang ayah? "Abah, Ayu kangen, Bah." Ayu meringkuk di lantai. Dia pun menangis sejadi-jadinya. Dan seminggu setelah menerima gambar dari pengirim misterius itu, Ayu berpamitan untuk menengok ayahnya. Dia merasa sudah tenang dan pura-pura tidak tahu apa yang terjadi di belakangnya. Perempuan 25 tahun itu ingin meminta solusi pada sang ayah dengan harapan memiliki titik terang. Kedatangannya ke rumah Ishak, Ayu disambut dengan keadaan sang ayah yang sangat memprihatinkan. Ishak tampak semakin kurus. Pria itu tengah terbaring lemas di atas kasur. "Loh, kenapa kamu pulang?" tanya Rohana tak suka. "Aku kangen sama Abah, Bi." "Abahmu bentar lagi mati. Sakit-sakitan terus tuh." "Bibi, kalau ngomong itu dijaga." Ayu sudah tidak sabar dengan perlakuan bibinya. Sontak saja perempuan 48 tahun itu melotot lebar menatap kepada Ayu. Dia berjalan mendekati Ayu dan tanpa Ayu sadari, sang bibi menjambak rambutnya. "Oh, sudah berani ngelawan ya kamu?" "Iya, harus Ayu lakukan, Bi. Bibi sudah keterlaluan. Seharusnya Bibi sadar diri kalau Bibi itu numpang di sini." Ayu tidak mau kalah. Dia melotot menatap perempuan 48 tahun itu dengan sangat berani. "Kurang ajar, anak durhaka kayak kamu seharusnya ikut mati saja sana menyusul ibumu. Lihat itu, anakmu tidak ada sopan santunya. Beginikah cara istrimu dulu mendidiknya?" Dada Ishak nampak naik turun, menahan amarah yang sangat menggebu-gebu. Seandainya dia memiliki tenaga, mungkin Rohana akan dibantingnya saat itu. "Jangan sebut nama ibu lagi, Bi. Di sini yang tidak punya adab dan etika itu adalah Bibi sendiri. Udah menumpang kurang ajar. Kalau memang tidak mau membantu kami, seharusnya angkat kaki dari sini," ucap Ayu dengan lantang, menatap ke arah bibinya. Tangan Rohana diputar oleh Ayu. Terpaksa dia lakukan karena sudah tidak tahan oleh ucapan perempuan itu. Rohana sudah benar-benar keterlaluan. Melihat pertengkaran sengit antara Rohana dan Ayu, dada Ishak terasa sangat sakit dan sesak. Dia terbatuk-batuk hingga mengeluarkan darah. "Abah, maafin Ayu, Bah." Ayu berlari menghampiri sang ayah. Napas Ishak naik turun dan melambat. Sakit TBC yang dideritanya sudah cukup lama membuatnya menderita. Kali ini dia sudah tidak sanggup lagi menahan rasa sakit itu. Ishak pun akhirnya tidak bernapas lagi. Dia mengembuskan napas terakhirnya di pangkuan putrinya. Sontak Ayu pun menangis histeris sambil memeluk tubuh ayahnya yang mulai kaku dan dingin. Hancur lebur hatinya, Ayu kehilangan arah. Hidupnya seakan tidak lagi memiliki tujuan. Singkat cerita, seminggu kemudian. "Hei, pergi kamu dari sini. Rumah ini sudah menjadi milik Bibi, bukan milikmu." Rohana melemparkan tas berisi pakaian ke arah si Ayu. Ayu seperti mendapatkan pukulan kuat di dadanya.
Dasar wanita yang tidak punya hati. Dasar wanita gila, rutuk Ayu. Perempuan muda itu tidak banyak pilihan lain selain pergi dari rumah ayahnya. Dia berniat menemui kedua mertuanya dan memberitahukan mengapa dia ingin bercerai dari Rangga. Ayu tidak punya pilihan. Dia pun membeberkan foto bugil Rangga dengan wanita lain pada orang tua suaminya. Dan pukul 7 malam, Ayu pun ditalak Rangga di depan keluarga besarnya. Tentu saja mereka terkejut dan marah. Mereka menghargai keputusan Ayu untuk bercerai dari Rangga. Malam itu juga, Ayu angkat kaki dari rumah Rangga. Dia memutuskan pergi ke kota Jakarta dan meninggalkan desa Cibaduyut dengan hati yang hancur. Berbekal uang simpanan yang dia dapat dari kedua mertuanya yang baik, Ayu pun pergi tanpa tujuan lagi. Benar-benar sudah putus asa. Dan singkatnya 3 bulan tinggal di Jakarta, Ayu bekerja sebagai pemandu karaoke di sebuah kafe tempatnya di Kemang, Jakarta Selatan. Penampilannya yang dulu tertutup, kini terpaksa mengikuti aturan kerja. Dia memakai blus ketat dipadukan rok pendek di atas lutut. Ayu merasa minder karena dirinya perempuan yang berkulit sawo matang. Dia merasa dirinya paling jelek di antara pemandu karaoke lainnya. Dan 3 bulan bekerja tak juga membuahkan hasil. Lama-lama uang tabungan yang dia simpan pun mulai terkikis. Ayu pun merenung sejenak. Dia berpikir apakah selama ini ada yang salah, mengapa keberuntungan belum juga menghampirinya. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus cari cara supaya dapat banyak pelanggan yang nempel sama aku. Ayu mematut diri di depan cermin. Apa aku harus pakai susu kaca ya, supaya dapat banyak pelanggan? Ayu tersenyum lebar. Bagaimanapun caranya, aku harus cari orang yang bisa masang susuk. Bila perlu, dukun santet sekalian akan kucari. Ayu pun memutar melihat penampilannya di depan cermin. Dada montok itu terlihat menyimbul di balik belahan blus yang telah dia kenakan. Iya, Ayu ingin mewujudkan niatnya demi uang dan juga balas dendam untuk orang-orang yang pernah menyakitinya. Ayu tidak main-main dengan niat yang sudah direncanakannya. Berkat kegigihannya mencari alamat dukun yang bisa memasang susuk, dia pun nekat pergi ke Banten. Ayu izin cuti pada pengelola karaoke. Malam ini dia pun bergegas menuju Banten untuk menemui Mak Gonyel, dukun yang terkenal sakti dan bisa apa saja. Ayu sudah benar-benar membulatkan tekadnya demi memikat para lelaki di tempat kerjaannya supaya dia bisa memiliki uang banyak. Singkat waktu, subuh pun tiba. Ayu sudah sampai di desa terpencil di daerah Banten. Dia meneguk ludahnya kala melihat bangunan rumah kayu yang tampak tidak layak huni. Di depannya ada beberapa makam yang berjejer rapi di halaman rumah bercat hijau pudar itu. Sontak saja dia merinding, apalagi mencium aroma bunga kamboja dan bunga kantil yang tumbuh di area makam tersebut. Suasana semakin mencekam karena matahari belum terbit dan juga masih nampak gelap. Rumahnya yakin yang ini, Pak? Tanya Ayu memastikan. Iya yang itu, Neng. Saya cuma bisa nganter sampai sini. Ketuk saja pintunya, nanti dibukakan sama Mak Gonyel. Tutur tukang gojek yang kemudian pergi meninggalkan Ayu di depan pagar kawat rumah itu. Ayu menoleh ke belakang. Dia benar-benar ditinggalkan tukang ojek yang mengantarkannya. Merindinglah bulu kuduk perempuan tersebut. Ayu berjalan dengan ragu. Dia mendorong pagar kawat itu dengan pelan. Udara dingin menyelusup tubuhnya. Perlahan Ayu merapatkan jaket tebalnya. Permisi, Mak, gumamnya kala itu. Ayu menunduk saja, tidak berani menoleh ke kanan dan ke kiri. Sebab makam itu di dekatnya dan sangat dekat dengan jarak 2 jengkal. Napasnya tercekat dan detak jantung perempuan yang memakai setelan panjang itu terasa begitu sesak. Detaknya terlalu kencang hingga menembus dadanya. Dia juga merasakan kehadiran seseorang yang tengah mengawasinya. Merinding hebat sampai-sampai Ayu pun menggigil. Langkah kakinya sudah terasa cepat, tapi entah mengapa dia hanya berjalan di tempat. Padahal jarak pintu rumah dukun itu tidak terlalu jauh. Mak Gonyel, seru Ayu sekuat tenaga, mencoba memanggil si pemilik rumah itu. Dan selang beberapa saat, pintu reot itu pun terbuka lebar. Ayu pun bernapas lega dan langkahnya tidak berat lagi. Seorang perempuan bertubuh gempal dan pendek tengah berdiri sambil memegangi sirih yang dikunyahnya. "Eta saha?" tanya Mak Gonyel. "Aku Ayu, Mak.
Aku datang dari Jakarta. Ayu bergegas menghampirinya. Kalau begitu, mari masuk dulu. Ayu pun cepat-cepat masuk ke dalam. Dia tidak ingin berlama-lama di luar karena selain takut, dia juga sudah kelelahan karena menempuh perjalanan panjang. Dan ketika sudah di dalam, Ayu merasakan kehangatan dan aroma berganti menjadi aroma kemenyan dan dupa. Duduklah. Ayu pun duduk di karpet berbulu berwarna hitam. Kedua matanya bergilir ke sana kemari. Banyak pernak-pernik khusus klinik digantung dan bertengger di atas meja. Ayu pun menjelaskan tujuan dan maksudnya mengapa dia sengaja menemui Mak Gonyel. Dia pun panjang lebar menceritakan semua keinginannya tersebut. Oh, itu gampang, seru perempuan tua itu. Di sela mengobrol, dia memuntahkan cairan kekuning-kuningan sirih di wadah. Tapi apa, Mak? Mak Gonyel memandang Ayu dengan tajam. Kalau kamu melanggar, nyawa adalah taruhannya. Mudah-mudahan saya tidak melanggar, Mak. Saya hanya ingin pelanggan saya banyak. Selain itu, saya ingin membuat orang-orang yang sudah menyakiti saya menerima karma yang lebih pedih dari apa yang telah saya alami, Mak. Itu gampang. Kamu hanya perlu melakukan ritual untuk menanamkan susuk di beberapa titik. Tapi ada syaratnya, terang Mak Gonyel sambil menaburkan kemenyan ke dalam wadah yang berisi bara. Seketika asapnya pun mengepul kemana-mana. Syaratnya apa itu, Mak? Kamu harus bersetubuh dengan lelaki tanpa adanya ikatan pernikahan. Cari siapa saja yang mau menggagahimu. Tapi ada larangan yang tidak boleh kamu langgar. Dan jika kamu melanggar, petaka akan datang menghampirimu. Ayu menelan ludah. Rasanya tidak terima jika syaratnya harus tidur dengan gonta-ganti laki-laki. Pasalnya dia bukan wanita nakal ataupun murahan. Tapi apa pantangannya, Mak? Kamu tidak boleh menikah dengan seorang laki-laki, sekalipun itu pasangan halalmu. Jika sengaja atau tidak melakukan hubungan intim dengannya, maka kamu akan celaka. Susukmu tidak akan bereaksi. Ayu terdiam sesaat memikirkan persyaratan dan juga pantangan yang telah dituturkan oleh Mak Gonyel. Bagaimana? Apakah kamu sanggup, Neng? Sanggup, Mak. Saya tidak peduli dengan syaratnya. Yang penting pelanggan banyak dan juga uang melimpah. Kalau begitu, bersiaplah. Aku akan menyiapkan segala keperluanmu untuk melakukan ritual. Lalu, bagaimana cara membalaskan dendam saya pada orang-orang yang telah menyakiti saya, Mak? Mak Gonyel melirik Ayu sekilas. Itu gampang juga, semuanya beres. Asalkan kamu mampu mengeluarkan biayanya yang cukup besar, karena semua itu memiliki resiko. Mak Gonyel berucap sambil terkekeh. Ada mahar, ada juga kepuasan tersendiri, sambung Mak Gonyel. Dia berjalan menuju sebuah bilik kecil yang disekat dengan tirai butut. Ayu pun tersenyum, pertanda dia menyetujui semua persyaratan yang diajukan oleh Mak Gonyel. Uang tabungannya banyak, jadi Ayu tidak takut jika dirinya tidak bisa membayar jasa Mak Gonyel, dengan harapan uang akan kembali lebih cepat setelah memakai susuk tersebut. Singkatnya, setelah semuanya disiapkan, Ayu pun disuruh berbaring di amben kecil. Dia membuka seluruh pakaiannya, hanya menyisakan celana dalam dan juga BH-nya. Mak Gonyel membaca mantra yang kemudian mengambil jarum kecil berwarna keemasan, lalu ditempelkan di area bibir Ayu. Satu jarum diletakkan di bagian dadanya, dan yang terakhir, jarum itu dimasukkan ke dalam vaginanya, dengan tujuan agar pelanggan ketagihan melakukan hubungan dengan si Ayu. Dan setelah selesai menusukkan susuk, Mak Gonyel pun melakukan ritual yang kedua, yaitu mengirimkan santet untuk 2 orang yang telah ditunjuk oleh Ayu. Buat burungnya layu, Mak. Buat dia menderita dan ditinggal istrinya, biar dia tahu rasa. Mak Gonyel pun mengangguk. Dan juga buat bibi saya gila, Mak. Mati bila perlu sekalian. Dada Ayu benar-benar hitam, dikuasai oleh dendam kesumat. Dia tidak peduli itu perbuatan dosa ataupun merugikan. Yang penting dendam dan juga sakit hatinya harus terbalaskan. Dan singkat cerita,
Ayu mulai masuk kerja. Kali ini tampilannya semakin seksi dan memukau. Rok semakin pendek dan blus ketat dengan belahan dada terbelah, sengaja ditonjolkan untuk memikat pelanggan. Aroma parfum di tubuhnya benar-benar memabukkan pelanggannya. Rambutnya yang panjang dicepol agar leher jenjangnya terlihat jelas menggerakkan. Tiba-tiba ada seseorang yang memanggilnya. Ayu terkejut. Biasanya jika manajer memanggil, itu artinya dia mendapatkan pelanggan VIP. Ini baru pertama kali dia dipanggil manajer karaoke. "Ada tamu tuh, cari kamu." Pria berjas hitam itu berbicara pelan dengannya. Ayu mengangguk dan segera memasuki room karaoke di lantai 5. Dan sesampainya di ruangan khusus itu, ada seorang pria bertubuh atletis dan berpenampilan necis. Tatapannya tak lepas menatap Ayu. Tamu itu seorang diri, hanya ditemani beberapa botol minuman keras dan juga sebungkus rokok. Tampak dari wajahnya yang kusut sedang dilanda masalah yang kalut. Rio, lelaki 35 tahun itu mengulurkan tangannya menjabat tangan Ayu. "Ayu," senyum Ayu melengkung lebar, dadanya berdebar kencang. Rio meminta Ayu untuk menemaninya sambil bernyanyi, dan dengan segenap hati Ayu melakukan pekerjaannya. Tak lagi risih ataupun malu-malu, kedua matanya melotot hampir lepas kala Rio memandikannya dengan beberapa gepok uang, dan uang itu cepat-cepat diambil oleh Ayu. Selain menemani bernyanyi dan minum minuman, sikap lihat Rio memabukkan hasrat si Ayu. Perempuan itu pun mulai terbuai manakala tangan nakal Rio meremas dan memijat di bagian tubuh Ayu. Ayu tak susah-susah mencari orang yang akan menggagahinya. Cukup Rio malam ini yang akan memuaskannya, sekaligus memenuhi syarat-syarat yang dijelaskan Mak Gonyel beberapa hari yang lalu. Keduanya pun hanyut di dalam hasrat yang membara. Bermandikan peluh, melelahkan tapi melegakan. Dan singkat cerita, pundi-pundi rupiah pun bertaburan layaknya bintang di langit biru. Tak terhitung jumlahnya. Ayu ketagihan dan lupa daratan. Selain Rio yang mencicipinya, ada juga beberapa laki-laki lain yang singgah memuntahkan lahar panas tersebut. Suksesnya Ayu membuat teman seprofesinya cemburu dan tak suka padanya. Namun Ayu acuh, toh rezeki sudah ada yang mengatur, pikir perempuan berkulit sawo matang itu. Ayu mempercantik dirinya. Dia rajin perawatan ke salon dan tidak lupa melakukan suntik putih agar dirinya semakin glow up. Hidupnya seperti sedang kejatuhan durian, makan enak, tidur pun juga nyenyak. Dia sangat begitu senang sekali setiap mendapatkan pelanggan yang royal, maka pundi-pundi rupiah akan menghujaninya. Dan singkatnya sudah hampir 1 tahun bekerja, Ayu memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Dia ingin melihat sejauh mana perkembangan Rohana dan mantan suaminya. Dimanapun Ayu berada, laki-laki akan menggoda, melirik dan tak segan merabanya. Terkadang perempuan bertubuh sintal itu merasa risih, namun akan berbeda jika dia bertemu dengan orang yang mampu melihat apa yang Ayu pakai. "Cantik ya dia, kamu mau kenalan gak?" "Enggak, yang kamu lihat berbeda dengan apa yang aku lihat," ujar lelaki yang berpakaian kasual itu. "Cantik maksudmu?" "Bukan, menjijikan," bisik lelaki muda itu. "Ah, kok gitu?" "Iya, dia menanam sesuatu di tubuhnya." Ayu yang tidak sengaja mendengar obrolan keduanya sontak melotot. Ingin marah pun, namun percuma, karena apa yang dikatakan lelaki itu memang benar adanya. Dan singkatnya pukul 17, Ayu pun sudah sampai di kampung halamannya. Dia tersenyum lebar dan berdebar-debar. Air mata mulai menganak sungai di pelupuk matanya. Kerinduan pada ibu dan ayahnya mulai menguasai dirinya. Dia pun akhirnya menangis. "Ayu, untunglah kamu pulang, Dok," ujar Mak Aminah yang tiba-tiba muncul dari pintu rumahnya. "Ada apa, Mak?" "Itu yuk, Rohana sekarat." Ayu terkejut, tapi itu hanya reaksi berpura-pura. Dia pun bergegas berlari mencari keberadaan Rohana. Beberapa orang mengelilingi perempuan 45 tahun itu. Kamu?" Kedua mata Rohana melotot ketika melihat Ayu yang datang, seolah kedatangan Ayu seperti malaikat maut. Semua orang memandang langsung ke arah Ayu. "Bibi sakit apa, Mak Minah?" "Entah, Dok, Mak gak tahu.
Waktu sehat, Rohana seperti orang gila. Dia lari-lari tanpa memakai pakaian. Kemudian ada beberapa orang yang menangkapnya dan kemudian memasungnya. Terang Mak Mina. Rohana memprihatinkan. Tubuhnya kurus seperti kulit membalut tulang, rambut kusut dan sedikit botak, wajahnya sayu, keriput bahkan kempot. Mirip nenek-nenek yang usianya lebih dari 100 tahun. Tubuhnya mengeluarkan aroma amis, apek dan juga bau pesing. Dan yang semakin menyedihkan lagi, Rohana terbaring di atas kasur kotor, lepek dan lengket dengan kotorannya sendiri. Sontak Ayu pun mual dan ingin muntah melihat pemandangan tersebut. Sekarang dia itu sekarat yuk. Ibaratnya hidup segan mati pun tidak mau. Bahkan bibimu pernah diperkosa oleh orang sampai dia hamil tapi keguguran. Ibu-ibu yang lain ikut menjelaskan peristiwa mengenaskan yang pernah menimpa Rohana. Namun tiba-tiba saja Rohana berteriak sembari memanggil nama Ayu, dan sontak hal itu mengejutkan semua orang yang ada di sana. Dan setelah Rohana berteriak, kedua mata Rohana mendelik ke atas dengan mulut yang menganga begitu lebar. Dan setelah itu Rohana pun meninggal dunia. Singkatnya, selain kabar miris tentang Rohana, Ayu juga mendengar kabar mantan suaminya yang tidak kalah tragis nasibnya. Semua tetangganya antusias menceritakan pria Rangga yang bolak-balik ditinggal istrinya gara-gara burung perkutut miliknya tidak bisa bangun di saat ingin melakukan hubungan suami istri. Mendengar kabar-kabar yang tidak enak itu, Ayu pun berpura-pura bersimpati dan merasa sedih. Namun di belakang orang-orang, dia justru tertawa girang. Puas rasanya melihat mereka menderita dengan waktu yang lama. Keberadaan Ayu di desa tersebut hanya tinggal beberapa hari saja setelah bibinya meninggal. Kemudian setelahnya, dia pun memutuskan kembali ke Jakarta. Di tengah-tengah perjalanan, Ayu tidak sengaja melihat mantan suaminya seperti orang depresi berat dan berada di pinggir jalan. Sungguh dia sangat puas sekali melihat hal itu. Dan singkat cerita, semua dendam telah terbalaskan. Tidak ada lagi orang-orang yang menyakiti Ayu. Waktu pun terus berjalan sampai Ayu memasuki usia 30 tahun. Rumah peninggalan sang ayah dia renov menjadi bangunan yang mewah. Kelak ketika dia tua nanti, itulah tempat yang akan Ayu diami. Sebagai seorang perempuan yang haus kasih sayang, Ayu pun berkeinginan untuk menikah dengan laki-laki yang membuatnya jatuh cinta. Kekasihnya sudah berkali-kali melamarnya, namun Ayu menolak. Lambat laun dia juga takut kehilangan pria yang selama ini menemaninya. Yang membuat Ayu menolak untuk dilamar dan melanjutkan ke jenjang pernikahan tentunya adalah pantangan yang tidak boleh dilanggar. Dia takut semuanya berbalik menjadi petaka bagi dirinya sendiri. Kalau memang kamu tidak mau menikah, sebaiknya kita akhiri saja hubungan ini. Ayu benar-benar cinta dengan Rudi kekasihnya. Dia merasa tidak berdaya jika harus kehilangan Rudi. Baiklah, aku mau, tapi dengan syarat. Apa itu? Tanya lelaki berusia 35 tahun itu. Apa syaratnya? Ucapnya mengulangi pertanyaannya. Setelah kita menikah nanti, tidak boleh ada hubungan layaknya suami istri. Aku membebaskan kamu berhubungan sama perempuan manapun. Begitu juga denganku. Terang Ayu kepada Rudi. Apa? Kamu gila? Tidak gila, tapi itu persyaratannya. Aku tidak akan mengekangmu kok. Ya supaya kita cepat bersama-sama saja. Bagaimana? Aku masih trauma dengan kesetiaan. Rudi pun yang juga cinta. Akhirnya dia pun luluh. Dia pun memaklumi dan memahami perasaan Ayu. Mereka pun akhirnya menikah. Awalnya seperti perjanjian yang sudah diajukan oleh Ayu. Namun ketika 6 bulan pernikahan, Rudi yang tidak tahan lagi melihat tubuh istrinya yang disentuh laki-laki lain selain dirinya. Dirinya pun tidak ingin terjerumus dosa lebih dalam lagi. Malam itu, ketika hujan turun sangat deras dan udaranya pun begitu dingin, sehingga membuat hasrat Rudi bangun, apalagi dia tergoda melihat Ayu yang memakai piyama transparan. Rudi pun kemudian dengan terpaksa memperkosa istrinya sendiri karena Ayu selalu menolak dan juga melawan ketika pria 35 tahun itu menjamah tubuhnya. Sontak Ayu pun menangis histeris, bukan karena diperkaos suaminya, tapi dia takut jika petaka datang seperti yang telah dikatakan Mak Gonyel beberapa tahun yang lalu.
Dan singkatnya setelah kejadian itu, lama-lama Rudy berubah drastis. Dia melihat istrinya sangat jelek, tidak seperti awal bertemu dengan Ayu. Ketika berada di dekat perempuan itu, Rudy juga mencium bau aroma busuk dan amis. "Bau pisan," sentak Rudy. Ayu yang kaget dengan perubahan sikap suaminya, akhirnya merasa bingung. Dia pun mulai menyadari susuknya itu sudah tidak berfungsi lagi. Rudy pun jarang pulang ke rumah, membuat Ayu merasa kesepian. Ayu penasaran apakah susuknya berfungsi atau tidak. Lantas dia mencoba bekerja lagi di tempatnya dulu. Hasilnya Ayu pun sepi pelanggan. Bahkan dia dimaki karena vaginanya bau tidak sedap, bau busuk dan juga berbau amis. Ayu pun semakin bingung, padahal dia tidak mengeluhkan sakit di alat vitalnya. Ayu pun memutuskan pergi dari tempat kerjanya, kemudian kembali ke rumah. Namun sesampainya di rumah, dia justru ditalak oleh Rudy. Rudy sudah tidak sanggup lagi satu rumah dengan Ayu, perempuan jelek dan juga berbau busuk. Kemudian Ayu pun akhirnya memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Dia mengurung diri menikmati rasa sakit yang mulai mendera alat vitalnya. Terasa panas, perih, dan juga sangat nyeri, seperti orang yang sedang sakit gigi. Lama-lama alat vitalnya tersebut mengoreng hingga mengeluarkan belatung-belatung kecil, berbau anyir dan lengket hingga membuatnya tidak nyaman. Jangankan dirinya, orang lain saja pun mencium aroma tidak sedap dari dalam tubuhnya. Wajahnya yang dulu dipuja sangat cantik oleh laki-laki lain, kini terlihat jelek, buruk dan juga menyeramkan. Tubuhnya berubah drastis, kurus kering bak tengkorak yang hidup. Ayu pun menderita, susuknya tak lagi berfungsi. Cantiknya memudar, dia dilanda penyakit misterius. Berkali-kali sudah berobat, tetapi tidak membuahkan hasil sama sekali. Sampai-sampai uang simpanannya pun sudah lenyap. Ayu tidak mampu lagi berobat. Dia pun memilih menikmati penderitaan itu sampai akhir hayatnya. Dan singkatnya pada waktu malam Jumat, Ayu pun mengembuskan napas terakhirnya. Setelah demam tinggi yang menyerangnya selama berhari-hari, para warga dengan sukarela yang telah menemukan kondisi Ayu yang sudah tidak bernyawa, mereka pun sukarela mengurus jenazahnya hingga Ayu pun dikebumikan secara layak. Dan maka berakhirlah kisah Ayu Bidara si pemakai susuk. Tamat, cerita pun selesai. Dan itu adalah ending dari cerita kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak cerita dari awal sampai selesai. Dan nantikan juga cerita berikutnya yang tentunya tidak akan kalah menarik. Sekian dulu dari Mang Ripan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.